Mbak, rumah susun di Surabaya itu kan jumlahnya masih minim menurut data yang saya punya, sebab masih ada ribuan antrian di kota Surabaya. Nah, menurut Mbak, bagaimana mengatasi hal tersebut? Jadi secara data yang kita dapatkan dari DPRKPP ada 10.527 antrian. Hmm. 10.527 antrian ini tentunya mereka satu tidak punya rumah, dua kemampuannya minimal untuk membeli rumah, tiga pemerintah kota berdasarkan undang-undang wajib untuk menyediakan hak dasar ini bagi masyarakat yang memang belum mendapatkan hak dasar berupa papan. Nah, kalau kita melihat rusunawa maupun rusunami, di mana rusunawa ini jumlahnya sangat terbatas. Kalau dari profiling 10.527 antrian itu hanya 136 yang gagin. Sementara perwali kota Surabaya yang bisa masuk rusunawa itu hanya yang gagin. Berarti hanya 136 saja yang bisa masuk di rusunawa. Nah, Dari akhirnya jumlah dari 10. jumlah 10.527. Hmm. Sehingga kalau kita hitung ada 10.300 sekian yang belum bisa terfasilitasi untuk masuk rusunawa. Meskipun mereka bukan gagin, tapi kalau kita melihat mereka antri masuk rusun, pasti mereka satu tidak punya rumah, dua mereka tidak punya kemampuan untuk membeli rumah. Sehingga di sini pemerintah kota juga harus hadir untuk memberikan solusi terhadap mereka karena itu merupakan hak dasar atau kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, bagaimana mensiasatinya? Kita melihat rusunami yang dibangun oleh pemerintah kota ada 2 unit di Wonorejo, ada 2 blok, 2 tower di Wonorejo berisi 24 unit. Setelah melakukan proses sosialisasi selama setahun kepada warga Rusunawa yang berminat hanya satu dari sekian ribu penghuni Rusunawa. Sehingga bisa kita lihat bahwa yang berminat cuma satu karena harga rusunami itu mahal, belum terjangkau. Mereka yang biasanya setiap bulan bayar 5.000 ternyata harus bayar 2 juta, meskipun nantinya menjadi hak milik ya, karena rusunami itu menjadi milik mereka, tapi kemampuan bayar biasanya 5.000 maksimal 150.000 per bulan. Sekarang harus menyediakan 2 juta per bulan, belum lagi DP-nya. Nah, alhamdulillah dari YKP sebetulnya menyiapkan. Kalau mereka tidak mampu memberikan DP, bisa tanpa DP. Angsurannya bisa diperpanjang. Jadi sebetulnya sudah cukup menarik dari tawaran YKP terkait dengan rusunami ini. Semoga saja dan di lahan Wonorejo itu masih ada 56 hektar kan. Itu nanti kalau misalnya mau dibangun rusunami itu bisa menyediakan sampai 3.000 kakak gitu ya, 3.000 unit yang mungkin bisa untuk dinikmati di sana. Cuman sekali lagi kepada peminat, apakah memang betul peminatnya itu berdasarkan surveinya DPRKPP terhadap 1.500 penghuni rusun dan warga sekitar ada 490 yang berminat, mengingat data yang disampaikan oleh YKP dari Rusunawa hanya satu yang berminat. Artinya data antara kedua lembaga ini masih belum sinkron gitu, Mbak. Harus komunikasi antara survei yang dihasilkan oleh pemerintah kota dalam hal ini DPRKPP dengan YKP, sehingga nanti 490 itu sudah di depan mata bisa langsung difasilitasi oleh YKP. Jadi peluang pemerintah kota untuk mengangkat 10.300 sekian yang belum punya rumah, yang antri rusunawa, salah satunya bisa terjawab dengan adanya rusunami yang dibangun oleh YKP. Berarti nanti untuk rusunami itu pelaksananya YKP, Mbak? Jadi begini, insya Allah akan ada 2 rusunami baru, yaitu Sememi dan Tambak-Wedi yang secara aset sudah siap dengan posisi lantai tidak hanya 3 ya. Kalau di Wonorejo itu kan hanya 3 lantai. Kalau yang di Rusunawa kan maksimal 5 lantai. Nah mungkin nanti karena kondisi tanahnya mungkin konturnya bagus, itu bisa
lantainya bisa sampai tinggi. Nah, itu bisa nanti menjawab tantangan juga, bisa lebih banyak yang bisa masuk di rusunami. Apakah nanti pakai YKP atau tidak? Di pansus YKP menjadi perseroda ini sedang kita bahas. Apakah nanti pure profit ataukah ada penugasan terukur dari pemerintah kota sehingga YKP bisa menangani. Karena kalau dari APBD saya kira anggaran pemerintah kota Surabaya harus dihitung ulang. Kalau dari APBN yang biasanya setiap tahun kita dapat 2, sampai dengan hari ini tidak ada kepastian bahwa APBN akan mengucurkan dana untuk pembuatan rusunawa. Kalau menurut Mbaknya sendiri nanti ke depannya pemerintah kota ini akan lebih gencar membangun rusunami atau rusunawa. Ya, jadi 10.390 antrian rusunawa itu saya kira menjadi perhatian pemerintah kota Surabaya. Mengenai rusunami, mungkin kalau kita menurut Permen PUPR ini akan sangat menjadi jawaban bagi pemerintah kota. Namun terlebih dahulu harus dipastikan 10.000 sekian itu disurvei betul kemampuan mereka untuk kepemilikan rusunami. Ini disurvei betul. Kalau memang tidak mampu sama sekali, ya kita harus APBD harus menjawab itu dengan membangun rusunawa bagi masyarakat kota Surabaya. Oke, makasih Mbak.